Studymates kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang literasi bahasa Indonesia 5W tambah 1H. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Ibu Nur Mudrika. Nah, kita kenalan dulu nih. Jadi kenalin, nama aku Hanun Hening Olita Yakub. Biasa dipanggil Olita atau Hanun. Aku dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Angkatan 2023. Nilai rata-rata SNBT aku mencapai 712,36 dengan nilai subtes literasi bahasa Indonesia mencapai 686,02. Aku berhasil lulus dari SMA dengan nilai akhir 93. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita 5W tambah 1H. Jadi, apa sih itu 5W tambah 1H? 5W tambah 1H adalah kata tanya yang terdiri dari what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Apa sih tujuan 5W tambah 1H ini? 5W tambah 1H diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap kepada pembaca dalam suatu teks. Nah, untuk penulis sendiri, mereka menggunakan 5W tambah 1H untuk membantu mereka dalam menyusun kerangka teks. Nah, 5W tambah 1H dalam literasi bahasa Indonesia dapat kita gunakan sebagai alat untuk memahami bacaan di soal-soal. Nah, yang pertama ada what atau apa. Jadi, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan apa sih peristiwa yang terjadi, apa yang dibahas oleh teks tersebut, apa itu merujuk kepada hal atau peristiwa yang dibahas. Nah, ini ada contoh apa yang dibahas oleh teks tersebut. Coba kita baca dulu teksnya. Nah, teks ini kita udah tahu bahwa mereka ini membahas tentang inflasi. Kenapa? Karena teks tersebut secara keseluruhan membahas inflasi dan kalimat per kalimat itu mereka mengatakan tentang inflasi seperti ini ya, di kalimat pertama definisi inflasi. Ini juga sama istilah inflasi kalimat kedua dan kalimat ketiga proses inflasi. Nah, kita tahu bahwa kata kunci dari teks tersebut adalah inflasi. Jadi, teks tersebut membahas tentang inflasi. Nah, yang kedua ada who atau siapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan siapa saja pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pelaku di sini ialah orang-orang yang terlibat di peristiwa tersebut. Orang-orang tersebut bisa menjadi pelaku peristiwa maupun korban dari peristiwa itu sendiri. Sebenarnya untuk siapa, pertanyaannya itu tidak sebatas tentang siapa saja pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi dia banyak bisa saja siapa yang melakukan ini, siapa yang gini, atau mungkin teks ini tuh ditujukan untuk siapa. Ini ya. Nah, kita tahu bahwa kalau dia tanya tentang siapa, itu pasti menanyakan tentang orang atau pelaku atau korbannya gitu. Pokoknya tentang orang-orang. Nah, ini ada contoh. Nah, dia tanya teks di samping ditujukan untuk siapa. Berarti teks ini tuh untuk ke orang siapa, ke orang kalangan apa yang memang memerlukan teks ini. Gitu. Nah, kita baca dulu. Nah, ini ada kalimat sari kedelai ini dapat dikonsumsi oleh siapa saja dengan resiko yang rendah. Nah, berarti teks ini tuh ditujukan untuk siapa saja. Nah, tapi di kalimat pertama ada agar penderita osteoporosis banyak mengonsumsi sari. Nah, ini kan teks ini isinya tuh seperti ahli kesehatan menyarankan banyaklah minum kedelai karena dapat mencegah terjadinya osteoporosis. Nah, mereka juga menyarankan kepada penderita osteoporosis untuk minum sari kedelai. Nah, jadi teks di samping ini ditujukan untuk siapa saja, tetapi lebih diutamakan kepada penderita osteoporosis. Nah, sekarang yang ketiga ada when atau kapan. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan kapan peristiwa tersebut terjadi. Kata tanya ini berkaitan dengan setting waktu terjadinya peristiwa tersebut.
waktu, bisa meliputi tanggal seperti hari, bulan, dan tahun, musim, jam, dan lain-lain. Nah, ketika dia tanya kapan, nah kita tahu bahwa mereka itu langsung menanyakan tentang setting waktu. Kapan itu selalu menanyakan tentang waktu. Dan waktu ini berkaitan dengan tanggal, bisa hari, bulan, tahun, misalnya 17 Agustus tahun 1945. Atau musim, misalnya di musim penghujan, di musim kemarau. Itu termasuk waktu juga, dan jam juga, misalnya jam 12.00, pukul 12.00 gitu. Nah, cara kalau misalnya ada pertanyaan tentang kapan gini-gini, kapan peristiwa tersebut terjadi, atau mungkin dia lebih spesifik lagi, ada yang misalnya kapan kemerdekaan, misalnya ada teks tentang kemerdekaan, dia tanya kapan kemerdekaan kita dideklarasikan gitu. Nah, yang kalian lakukan adalah langsung ke teksnya, bisa menggunakan strategi membaca yang sudah kita bahas di video yang sebelumnya, bisa memakai strategi scanning, cari mana kata-kata yang berkaitan dengan tanggal. Nah, bisa kalau misalnya hari, bulan, tahun ini mungkin bisa lah ya. Pasti bulan ini pasti tentang ya Januari, Februari, Maret gitu-gitu. Hari mungkin bisa hari Senin, Selasa, Rabu, atau mungkin tanggalnya bisa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, untuk tahun sendiri tahu lah ya, mungkin 2024, 2023. Nah, cari satu kata yang berkaitan dengan tanggal tersebut. Nah, kalian juga bisa menggunakan preposisi yang menyatakan tanggal. Preposisi kan seperti pada tanggal gini-gini, atau mungkin bisa pakai konjungsi atau preposisi yang berkaitan dengan tanggal. Ini kapan peristiwa tersebut terjadi? Nah, pasti dia nanya tentang waktu. Nah, kita langsung search di soal di teksnya, mana kira-kira yang menunjukkan itu waktu. Ini ada pada tanggal 24 November 2028. Nah, jadi teks ini kan berbicara tentang pasar uang dan pasar modal Indonesia yang belum pulih. Dia tuh benar-benar mengalami penurunan terus-menerus terhadap dolar AS. Nah, ketika pada tanggal 24 November 2008, rupiah itu benar-benar melemah hingga 320 poin ke posisi 12.320 per dolar Amerika Serikat. Nah, jadi peristiwa yang dimaksud di sini adalah peristiwa rupiah melemah dan kapan terjadinya. Itu pada tanggal 20 November 2008. Benar ya. Nah, yang keempat ada where atau di mana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan di mana atau tempat peristiwa tersebut terjadi. Kata tanya ini merujuk kepada setting tempat terjadinya peristiwa tersebut. Jadi kalau when tadi menanyakan tentang kapan, yang pastinya berhubungan dengan setting waktu, sedangkan where ini di mana berhubungan dengan setting tempat. Nah, sama kayak yang when tadi, kalian juga bisa menggunakan strategi scanning. Kalau misalnya dia pertanyaannya di mana ini terjadi, di mana gini-gini terjadi, kalian tinggal cari di teks tersebut mana kira-kira kata-kata maupun preposisi atau konjungsi yang menunjukkan bahwa itu tempat. Bisa pakai dari, gitu-gitu. Contohnya, ini langsung kita ke pertanyaan. Contoh, di mana letak Savoy Homan Bidakara Hotel? Ini ya, hotel yang kini disebut Savoy Homan Bidakara Hotel ini selalu menjadi kebanggaan orang Bandung. Nah, kita tahu dia di Bandung. Apakah ada lebih spesifik lagi? Nih ya, cobalah menyusuri Jalan Asia Afrika di Bandung. Jadi di Jalan Asia Afrika di Bandung ini ada gedung yang memiliki lengkung bangunan unik berwarna keabuan. Keunikan tersebut seolah-olah tak terpisahkan dari sejarah kota kembang yang pernah kental sekali aura Eropanya. Hotel yang kini disebut Savoy Homan Bidakara Hotel ini selalu menjadi kebanggaan orang Bandung. Nah, berarti di Jalan Asia Afrika di Bandung ini terdapat lokasi Savoy Homan Bidakara Hotel. Ini di Jalan Asia Afrika di Bandung. Nah, ini gampang karena ada di juga. Jadi kita bisa tahu ini menunjukkan tempat. Yang kelima ada why atau mengapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi.
mengapa menjelaskan tentang latar belakang atau sebab dari terjadinya peristiwa tersebut. Contoh, mengapa pilar cahaya bisa terjadi? Ini ada pertanyaan ini ya. Jadi mengapa itu selalu berhubungan dengan kausalitas, sebab akibat. Jadi misalnya, mengapa gini bisa terjadi? Itu pasti dia menanyakan tentang sebab. Sebab berarti adalah kita tarik lagi kalau misalnya kita pakai garis waktu gini. Di sini adalah sebab. Nah, di sini tuh ada akibat. Ingat, konjungsi kausalitas selalu menghadirkan si sebab akibat ini. Ketika ada suatu akibat, pasti terjadi karena suatu sebab. Dan suatu sebab ini menghasilkan suatu akibat tertentu. Contohnya, ini ada contoh terus, mengapa pilar cahaya bisa terjadi? Nah, kita tahu pilar cahaya bisa terjadi. Ini adalah akibat. Dan karena ada kata mengapa, dia bertanya tentang sebab dari si pilar cahaya ini kenapa sih bisa terjadi. Tuh. Atau juga bisa jadi latar belakangnya. Sama ya. Ini kita langsung cari di teks. Sebab itu selalu duluan ingat ya. Dan akibat itu selalu mengikuti dari sisi sebab itu. Oh, ini dia langsung ada tulisan, lihat. Pilar cahaya terjadi karena bertemunya sinar dengan butiran es yang jatuh dari langit. Nah, kita tahu berarti pilar cahaya terjadi karena bertemunya si sinar dengan butiran es yang jatuh dari langit. Bisa ya? Sekarang kita lanjut ke 6. How atau bagaimana. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi atau bagaimana menjelaskan tentang proses terjadinya peristiwa tersebut yang biasanya disertai langkah-langkah. Nah, bagaimana ini biasanya dia tanya tentang gimana sih kayak gini-gini tuh bisa terjadi, bagaimana peristiwa gini-gini bisa terjadi gitu. Nah, bagaimana itu berarti dia menuju kepada proses terjadinya peristiwa tersebut. Oke, sebentar. Nah, gini ya. Mungkin kalian masih bingung why, mengapa, dengan how, bagaimana, apa sih bedanya? Bedanya kalau di mengapa, dia tuh tanya tentang sebab, tanpa ada proses. Sedangkan bagaimana, dia beneran tanya proses, dan biasanya proses ini kayak step by step gitu-gitu. Seperti kayak bagaimana itu seperti kayak kiat-kiat atau langkah-langkah terjadinya suatu peristiwa gitu. Sedangkan mengapa itu lebih kayak ke sebabnya. Tapi sebenarnya dua ini memang mirip-mirip dan sebenarnya nggak terjadi masalah sih selagi kalian kayak misalnya ngerti mengapa berarti dia sebab gitu. Ini coba nih contohnya, bagaimana jika kita ingin menjadi manusia yang berprestasi. Ya, dengan demikian bila kita ingin menjadi manusia yang berprestasi hendaknya seperti pisau yang diasah terus. Berarti kita kalau ingin jadi manusia yang berprestasi, kita yaitu ya, dia memakai ungkapan hendaknya seperti pisau yang diasah terus. Nah, di sini dia bilang pisau yang diasah terus itu lebih ke belajar terus-menerus. Nah, berarti dengan belajar terus-menerus lainnya pisau yang sering diasah. Nah, sekarang ngerti ya? Dia tanya bagaimana jika kita ingin menjadi manusia yang berprestasi. Nah, kita bisa jawab ini ya. Hendaknya seperti pisau yang diasah terus, yaitu seperti belajar terus-menerus. Itu sih. Jadi sebenarnya why dan how itu benar-benar mirip-mirip. Nah, tapi sebenarnya nggak yang masalah besar banget. Karena kalau misalnya how itu biar lebih ke proses atau langkah-langkah kiat-kiat, tentunya nanti mungkin ada dia kasih langkah-langkah tentang misalnya cara memasak kue itu kita bagaimana misalnya memasak kue gini-gini, nanti ada langkah-langkahnya. Terus tapi kalau why atau mengapa ini biasanya ada teks, ada kayak akibat tertentu dikarenakan sebab tertentu. Gitu aja sih. Sebenarnya nggak ada masalah besar juga. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama, apa yang dibahas oleh teks ini? Kita bisa memakai strategi yang sudah dibahas di video sebelumnya tentang strategi membaca. Jadi A. Perpustakaan sekolah, B. Buku fiksi, C. Buku non fiksi, D. Kembaran membaca agenda sekolah. Nah,
Kita tahu dengan memanfaatkan strategi membaca sebelumnya, dia tuh banyak banget mention tentang perpustakaan. Tuh 2, 3, 4. Nah, dia juga menggunakan unsur 4. Apa yang dibahas oleh teks ini? Nah, karena kata kuncinya berfokus tentang perpustakaan, jadi yang jawaban yang tepat adalah A, perpustakaan sekolah. Ya, semua paragraf berbicara tentang perpustakaan sekolah. Nah, kenapa nggak yang B, C, D, E? Coba kita bahas buku fiksi. Nah, di sini dia ada mention tentang buku fiksi. Buku fiksi adalah, nah ya dia sebenarnya bilangnya gini, buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah terdiri atas 2 macam, buku fiksi dan non-fiksi. Berarti dia menjelaskan tentang di perpustakaan tersebut ada 2 macam jenis buku, yaitu fiksi dan non-fiksi. Nah, itu masih berpusat tentang perpustakaannya sendiri. Dia bukan tentang buku fiksi dan non-fiksi. Kalau misalnya teks ini tentang si buku-buku ini, pastinya keseluruhan membahas tentang buku-buku ini. Nah, lihat setelah dia bilang contoh buku non-fiksi adalah gini-gini. Dia kembali lagi ke tujuan dibangunnya perpustakaan. Berarti ini memang tentang perpustakaan. Berarti ini salah. Nah, D ada kegemaran membaca. Ya, tujuan dibangunnya perpustakaan sekolah adalah agar siswa gemar membaca. Dengan gemar membaca, diharapkan. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena memang teks ini tuh tidak membahas tentang kegemaran membaca. Dia lebih kayak tujuan dari si perpustakaan ini ya untuk membuat siswa gemar membaca. Dengan gemar membaca bisa berprestasi juga. Lagipun setelah si gemar membaca ini, dia kembali lagi kalimatnya tentang harus memanfaatkan perpustakaan sekolah. Nah, yang ada E, gedung sekolah juga salah. Ya, dia lebih kayak mengatakan di sekolah itu, di beberapa sekolah ada yang mengorbankan beberapa gedungnya untuk dijadikan perpustakaan. Walaupun sebagian belum berupa gedung, nah di beberapa sekolah lainnya juga ada yang perpustakaan itu, sebentar. Si perpustakaan ini walaupun belum berupa gedung, tapi yang penting setiap sekolah udah ada kayak ruang perpustakaan. Ini bukan tentang gedung sekolah. Gedung sekolah pastilah dia tuh berbicara tentang misalnya ada lapangan sepak bola, misalnya tentang kelas-kelasnya, ada kantinnya, bukan tentang perpustakaan doang. Jadi yang paling benar adalah A. Yes, benar. Yang kedua ada contoh soal lagi, di mana letak pesawat Hercules jatuh. Pesawat Hercules jatuh dan terbakar di, nah ini kita langsung dapat. Dia pakai CD, yaitu preposisi ya. Sebentar. Ya, jadi di ini preposisi yang menggambarkan bahwa dia itu tempat, lihatnya. Pesawat Hercules jatuh dan terbakar di persawahan di Sanggeplak, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Sudah, ini langsung udah dapet jawabannya dari sini ke sini. Nih ya. Kenapa bukan A di Surabaya? Dia memang gak ada bilang di Surabaya. Dan Magetan itu masuk kabupaten di Jawa Timur. Kan Surabaya itu kota. Nah, ada C di Lanut Iswahyudi. Ini juga salah. Kenapa? Lihat. Lokasi jatuhnya pesawat Hercules milik TNI AU itu jaraknya 4 km dari Lanut Iswahyudi. Jadi dia itu jatuhnya bukan di Lanut Iswahyudi ini. Cuman dia jarak dari dia jatuh ke Lanut Iswahyudi ini sekitar ada 4 kilo. Jadi kan bukan ya. Ini juga bukan tadi. Nah, di area TNI AU. Ini juga bukan. Karena dia hanya pesawat milik TNI AU dan dia itu jatuhnya di sini, di
di Desa Geplak, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, bukan di area TNI-nya. Tapi pesawatnya memang milik si TNI AAU. Tapi itu bukan menunjukkan bahwa dia tuh jatuh di area TNI. Di Bekasi, ini juga dia sama sekali gak ada mention. Ini sama ini benar-benar salah banget. Jadi jawaban yang benar adalah B. Ya, frasa atau kata yang menunjukkan tempat. Seperti kayak kecamatan, kabupaten, itu kan menunjukkan tempat ya. Kota, provinsi, negara, negara bagian, gitu-gitu. Sama ada preposisi di juga. Jawaban B, benar. Ada contoh soal yang ketiga. Mengapa Asia menempati urutan pertama dalam jumlah korban demam berdarah? Nah, ini mengapa? Pasti kalau mengapa yang ditanyakan adalah latar belakang atau sebab. Nah, lihat nih. Asia menempati urutan pertama dalam jumlah korban tiap tahun. Sesuai dengan soal. Nah, hal ini mungkin dipengaruhi. Berarti dari suatu akibat. Akibatnya kan si Asia ini adalah urutan pertama dalam jumlah korban DBD ya. Itu akibatnya. Nah, pengaruh itu juga sama dengan sebab juga, dipengaruhi oleh curah hujan di Asia yang sangat tinggi, terutama di Asia Timur dan Selatan. Ya, jadi dia dipengaruhi nih. Berarti emang karena curah hujan di Asia yang sangat tinggi. Ini salah, karena dia nggak ada bicara tentang tropis dan subtropis. Tidak ada hubungan. Karena Asia tidak menerapkan gaya hidup yang sehat. Nah, di teks ini dia nggak ada bilang tentang gaya hidup. Juga salah. Gaya hidup salah. Karena anak-anak kekebalan tubuhnya lemah. Dia juga nggak ada bilang tentang kekebalan tubuh. Iya, itu yang benar adalah D. Karena curah hujan di Asia sangat tinggi. Karena tidak dilakukan fogging, dia juga nggak ada bilang tentang fogging. Jadi jawaban yang benar adalah D. Karena curah hujan di Asia sangat tinggi. Ya, hal ini mungkin dipengaruhi. Ini keywords-nya. Jawaban D benar. Nah, sekarang ternyata kita udah sampai di akhir pembelajaran. Itulah dia literasi bahasa Indonesia tentang teknik membaca, yaitu 5W tambah 1H. Nah, 5W tambah 1H ini sebenarnya gak secara gamblang di soal-soal literasi bahasa Indonesia itu ditanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, tapi 5W tambah 1H ini kenapa dimasukkan ke teknik membaca? Karena dengan 5W tambah 1H ini, kalian bisa menggunakannya untuk membantu kalian dalam menjawab soal-soal gitu. Nah, soal-soal UTBK itu jauh lebih intensif dan jauh lebih high order thinking skill yang menggunakan, maksudnya benar-benar penalaran banget, dan itu memakai otak banget ya. Menurut aku susah sih. Pokoknya kalian jangan lupa sering berlatih latihan soal, gunakan strategi membaca yang sudah kita bahas di video sebelumnya dan video ini dalam menjawab literasi bahasa Indonesia kalian. Dan juga untuk literasi bahasa Indonesia kalian juga jangan lupa luanginlah waktu kalian untuk membaca bacaan apapun yang agak panjang dan berat. Karena memang sejatinya di LBI ini semua soal itu tentang teks, dan memang teks sih, karena kan memang mereka mau menguji pemahaman kita dalam membaca itu sejauh mana sih. Dan teksnya itu lumayan panjang dengan agak berat bacaannya gitu. Jadi kalian sering bacalah, entah baca buku, artikel, pokoknya bacaan yang agak panjang dan berat gitu. Nah, kalian juga bisa menggunakan strategi membaca ini juga dalam memahami bacaan kalian. Jangan lupa latihan soal juga, terus semangat, berdoa juga agar selalu dilindungi, dan semangat terus ya buat kalian. Nah, di ujung kata, terima kasih kepada Ibu Nur Mudrikah yang sudah membiayai dalam produksi materi ini.
StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Nah, kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Untuk donasi, kalian bisa dengan scan kris di samping ini ya. Nah, selain donasi dalam berbentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda, serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Jangan lupa disimpan, like, comment, share, dan subscribe ya guys. Dadah, terima kasih, semangat!